Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in ala umuri yawadin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i mursalin wa ala alihi ajmain. Wassalatu wassalamu alaika sayyidi ya Rasulullah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah la nikmatul Islam wal iman wa kafa bima minima. Alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah bi nikmati tatimmus sholihat. So, penting bagi kita semua ketika kita melaksanakan sesuatu, melakukan sesuatu, itu tergantung motivasi. Kalau di Islam namanya kuah gitu. Jadi motivasi atau kita termotivasi apa. Jadi sebaiknya motivasi itu kuah kita, motivasi kita itu hanya karena Allah gitu. Jadi ruhiyah namanya. Jadi semuanya untuk kebutuhan ruhiyah kita, untuk kebutuhan niat kita untuk dapat keriduan dari Allah. Termasuk kita menyelesaikan riba, sob. Jadi sahabat, kapan hari sahabat saya punya sahabat cukup baik ya, dan alhamdulillah Allah memberikan banyak kebaikan, terutama di bisnisnya. Pada saat saya sekarang bisnis saya jatuh habis-habisan gitu, dia malah naik karena dia memang backgroundnya di usahanya di distribusi alat kesehatan gitu, segala macam-macam, cukup omsetnya luar biasa, so gila-gila. Pada saat COVID ini dia luar biasa, akhirnya sampai dia bisa diriin pabrik usaha sanitizer segala macam-macam bla 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 lah gitu, banyak sekali. Orang ngurangi karyawan, dia nambah karyawan itu. Jadi luar biasa hebatnya. Saya cukup senang, cukup bahagia mendengar kebahagiaan ini. Dan kapan hari dia mau menyelesaikan masalah ribanya, dan alhamdulillah saya bisa ngasih motivasi atau saran-saran yang cukup bagus dan dia diterapkan karena memang logikanya luar biasa, cukup pintar gitu, segala macam-macam. Dia akhirnya tahu kelemahan bank di mana, bank tidak bisa melakukan apa di mana, segala macam-macam gitu. Jadi tapi kadang-kadang kepintaran kita menyelesaikan masalah riba ini, tahu kelemahan bank segala macam-macam, itu jangan juga jadikan sarana bagi kita, kuah kita untuk mempersulit karena biar gimana pun hutang itu di Islam kan Nabi aja nggak mau nyolatin kalau kita masih punya hutang gitu. Jadi kalau orang nggak sholat masih mending Nabi masih nyolatin. Kalau dia tidak punya hutang, Nabi tidak mau nyolatkan. Padahal, dan kalau kita saksikan yang di kuburan kalau meninggal juga sama gitu. Pas orang meninggal itu kan ditanya siapa yang punya hutang segala macam, hubungi keluarganya gitu. Jadi kalau supaya bisa ringan ininya. Jadi agak hati-hati mengasal hutang ini, jangan menggampangkan. Ini kayaknya sahabat saya agak sedikit menggampangkan gitu. Dia masih ada sisa hutang, beberapa hutang di satu bank itu dia nilainya sekitar mungkin 1,5 1,8an gitu. Dan kalau dinegokan itu bisa mungkin 1,2 1,3 gitu. Tapi kayaknya kemarin tuh gini loh, tiba-tiba Pak Ridwan, saya tuh punya uang sekitar 700-800 jutaan gitu dari yang dikumpulkan. Bayangin loh, udah dia menyelesaikan, kapan hari dia menyelesaikan masalah ribanya itu tanpa jual aset. Sekarang dia masih punya uang luar biasa karena keuntungannya luar biasa tiap bulannya gitu. Dia bisa ngeraup keuntungan bisa cukup besar lah, bisa 200-300 jutaan tiap bulannya gitu. Sehingga hanya berapa bulan udah ngumpul 700-800 juta gitu. Tapi yang dipikirkan sama dia, saya sebenarnya agak sayang gitu, bukan gimana, tapi dia pengen malah menambah kenikmatan kan. Kalau orang bank juga, kalau kita lagi susah ya, ini pengalaman saya segala macam-macam. Kapan hari di pengadilan pun ketika saya YouTube kayak gini loh, ini dia masih punya mobil kok, mobil mewah segala, ada 2 mobilnya, dijadiin bukti sama mereka gitu. Oh, saya masih punya mobil segala macam, kenapa nggak dijual segala macam-macam. Nah itu dia. Jadi itu pengalaman saya gitu. Jadi orang bank pun akan lihat kelakuan kita seperti apa gitu. Mungkin kita ngerasa menang di satu sisi, tapi belum tentu kita menang beneran gitu. Kadang-kadang ya kalau kita terlalu sombong ya, ngerasa bahwa kita bisa ngalahkan argumentasi bank atau bisa menaklukkan bank atau gimana kan, nggak juga gitu sob, kadang-kadang. Jadi niatnya itu. Nah ketika dia punya uang lebih, bukan menyelesaikan hutang dulu. Kalau saya datang ke bank, saya punya uang segini, mau nggak selesai segini gitu, sisanya kita cicilkan, itu niat baik kita gitu. Ini enggak gitu. Dia cuman, mobil saya kayaknya udah lama nih, Nissan apa ya, lupa ya, Nissan, mobil kayak sedan gitu loh. Nah dia padahal masih cukup bagus lah gitu. Pak Ridwan, saya mau jual mobil saya gini, mobil saya mungkin 100 jutaan lah nilainya gitu, sekarang ini 100-120 juta gitu. Terus saya mau ganti mobil gitu. Enaknya mobil apa ya? Kalau mau gimana, kalau mau lebih baru sedikit ya mobil Avanza atau gimana gitu, yang harganya ya di bawah 150 atau di bawah 270-an lah gitu. Ternyata enggak sob, dia beli hampir setengah tabungannya dia, hampir 350-an juta lebih gitu. Kaget saya. Kemarin dia minta nasihat gitu, saya bilang, Anda kan masih menyelesaikan hutang dengan bank, sebaiknya mobilnya sederhana aja dulu gitu. Ketika udah selesai semua baru Anda ganti yang baru, yang lebih bagus gitu.
yang lebih ini lagi. Ini enggak, untuk kesenangan dia mobil baru. Ya udah, saya nggak bisa nolak gitu. Tapi intinya apa? Kan itu kan hak-haknya dia segala macam-macam. Cuman kadang-kadang saya ngerasanya bukan nyesel ya. Sebenarnya dia minta pendapat itu bukan gimana ya, bukan untuk didengar, tapi itu untuk afirmasi bahwa apa yang dia lakukan itu benar gitu. Ya udah seperti itu gitu. Jadi kalau Anda niatnya seperti itu agak susah. Kalau saya sekarang kalau udah seperti itu saya malas bukan malas ya. Saya saya agak kurang struck gitu loh untuk memberikan masukan lagi. Ya udah selesai gitu. Jadi dia yang melakukan apa yang dilakukan, ya udah lakukan aja apa yang kamu lakukan gitu. Kenapa? Karena toh kamu menurutkan kesenangan. Saya takut malah kalau saya membantu malah bekerja sama dalam ketidakbaikan gitu. Jadi kemarin saya nasihat saya gitu, dan dia ngerasa yakin, oh pasti selesai kok, bang nggak bisa ngapa-ngapain karena kontrak saya habisnya 2024 bla bla bla, kelemahannya gini di bank ini. Dia hanya memanfaatkan kelemahannya di bank aja gitu. Dan saya kepan hari juga, istri saya dengan saya itu dapat rezeki luar biasa yang nggak disangka-sangka, pas-pasan sebenarnya gitu loh. Satu, saya ada biaya untuk menyelesaikan. Kalau seadanya tidak diterima SBMPTN itu mungkin keluar 150 mungkin 2 juta kalau dengan fakultas tertentu gitu, keluar uangnya gitu. Itu akhirnya apa coba? Akhirnya uang itu saya tambahkan untuk menyelesaikan hutang riba dulu gitu. Dan ternyata alhamdulillah SBMPTN memang tidak diterima kemarin, nggak lolos gitu. Udah dapat tapi tidak lolos. SBMPTN ternyata alhamdulillah diterima gitu. Dan biaya UKT juga rendah sekarang nih, nomor 3 atau berapa gitu. Dan alhamdulillah jadi saya tidak keluar uang gitu. Seandainya kemarin itu saya persiapan untuk itu, mungkin yang benar kejadian gitu. Habisnya ya nggak karuan. Sekarang habisnya kan luar biasa. Saya sekarang bisa bebasin tanah saya gitu. Terus kuliah anak saya juga di Unibrau diterima. Ya udah alhamdulillah gitu. Demikian dari saya sob. Kalau salah banyak salahnya, kalau kurang banyak kurangnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.